بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا، ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimahumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 539, yaitu surah Al-Hadid ayat 12 sampai 18, insyaallah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعي نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أنظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأويكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. الحمد لله رب العالمين. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini, ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama, pada ayat 13. Unzuruna boleh dibaca anziruna. Kalau unzur artinya tunggulah. Kalau anzir artinya berilah tempo atau berilah waktu. Kemudian ayat 14, al-amaniyu boleh juga dibaca al-amani. Jadi tasydidnya hilang. Kemudian pada ayat yang ke-16 ini ada dua perbedaan. Wa ma nazala wa ma nazzala. Zainnya boleh ditasydid, boleh juga ditakhfif. Kemudian wala yakunu wala takunu boleh diganti dengan ta. Kalau takunu kalian, kalau yakunu mereka. Maka ini berubah terjemahnya. Kemudian ayat 18 juga ada dua. Al-musaddiqina wal-musaddiqat. Ini shadnya ditasydid boleh, tidak boleh. Kalau ditasydid artinya orang-orang yang sedekah. Kalau tidak ditasydid artinya orang-orang yang membenarkan.
Kemudian ayat 18 juga yudha'afu yudha'afu. Artinya tidak berubah ya, dilipat gandakan. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas pada surah Al-Hadid ayat 12, Allah mengatakan yauma, pada hari, maksudnya ingatlah suatu hari yang tara, engkau melihat al-mu'minin, orang-orang beriman laki-laki, wal mu'minat, dan orang-orang beriman perempuan, yas'a, berjalan cepat, nuruhum, sinar mereka, baina aidihim, di depan mereka, wa bi aimanihim, dan pada kanan mereka, maksudnya kitab mereka ada pada kanan mereka. Busyrakum, kabar gembira untuk kalian, al-yauma, pada hari ini, yaitu di akhirat, jannatun, surga-surga, kebun-kebun, tajri yang mengalir, min tahtiha, di bawahnya, al-anharu, beberapa sungai, khalidina, mereka kekal, fiha, di dalamnya, dzalika, itulah, huwa, dia itu, al-fawzu, keberuntungan, al-azimu, yang besar. Jadi ayat ini menyuruh kita untuk mengingat satu hari yang besar, yaitu hari kiamat atau hari akhirat. Karena manusia mengalami dua hari, hari dunia, dan itu adalah hari kecil, dan hari akhirat, itulah hari besar, karena kita kekal di akhirat kelak. Nah, pada hari itu, kita akan melihat al-mu'minina wal mu'minat. Orang-orang beriman, laki-laki maupun perempuan, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya nanti pada ayat berikutnya akan kita baca orang-orang kafir, orang-orang munafik akan diberi kesusahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudahan dan kesusahan ini sebenarnya bisa kita usahakan di dunia. Kalau di dunia kita baik, maka nanti dimudahkan oleh Allah. Kalau di dunia kita buruk, maka nanti akan disusahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudahannya adalah yas'a nuruhum baina aydihim. Sinar mereka berjalan di depan mereka. Di akhirat kita perlu sinar, Pak. Kenapa? Karena kita disuruh melewati tempat yang sangat gelap di atas neraka Jahannam. Jembatannya sangat tipis, lebih tipis dari sehelai rambut, lebih tajam dari sebilah pedang. Sebagaimana kita temukan dari perkataan Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Qala Abu Sa'id, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, balaghani, telah sampai berita kepada saya, annal jisra, bahwasanya jembatan di atas neraka Jahannam, adakku minas sya'rah, lebih tipis daripada sehelai rambut, wa ahaddu minas sayf, lebih tajam daripada pedang. Sudah jembatannya seperti itu, kemudian gelap gulita. Gimana kita bisa lewat kalau tidak ditolong oleh Allah? Maka untuk bisa melewati kita butuh kepada nur, sinar. Nah, sinar ini diusahakan oleh amal-amal kita di dunia. Karena itu Ibnu Mas'ud mengatakan nanti di akhirat kaum mukmin ini mendapatkan sinar sesuai kadar amal masing-masing. Yang amal baiknya banyak, maka sinarnya akan besar. Amal baiknya sedang-sedang, sinarnya sedang-sedang. Amal baiknya minimalis, maka nanti sinarnya juga akan sangat kecil. Maka kata Ibnu Mas'ud, yang paling besar sinarnya itu adalah yang mithlul jabal. Sinarnya segede gunung. Nah, kita bisa lewat dengan gampang karena sinarnya sebesar gunung. Kita bayangkan ada lampu, tapi lampu segede gunung. Nah, sudah menyinari mana-mana sehingga kita mudah untuk melewati tempat tersebut. Tapi ada juga yang adnahum nuruhu fi ibhami. Yang paling kecil sinarnya itu ada pada jempol kakinya. Jembatannya sangat tipis, sangat kecil, gelap gulita, tapi sinarnya hanya di jempol kaki. Ya, bayangkan pakai senter kecil. Senter kecil, bukan senter yang gede. Yang susah kita menggunakannya.
Yattaqidu marrah wa yutfa'u ukhra. Kadang-kadang nyala, kadang-kadang mati. Itu sinar paling kecil yang melewati jembatan di atas neraka jahanam, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena itu hadis ini mengingatkan kita, ayat ini mengingatkan kita sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, basyir, berilah kabar gembira, al-masya'in, orang-orang yang selalu berjalan, fi dhulam, pada gelap gulita, yaitu salat isya dan salat subuh, ilal masajid, menuju ke masjid-masjid. Kabar gembiranya apa? Bin nuritam, dia akan mendapatkan sinar yang sempurna, yaumal qiyamah, kala pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Karena itu jamaah sekalian, supaya kita besok tidak susah di akhirat, jaga ini sholat isya jamaah di masjid, jaga ini sholat subuh jamaah di masjid. Sebisa mungkin masjid kita penuhnya sholat subuh itu sama dengan penuhnya sholat maghrib. Masjid-masjid kan rata-rata kan paling penuh maghrib kan. Kalau zuhur asar agak sepi karena pada kerja, oke lah. Maghrib sudah pada pulang, penuh. Nah, kadang-kadang pas isyaknya ada yang balik, ada yang nggak balik. Subuh, sebisa mungkin ramainya seperti salat maghrib, masjid-masjid kita. Kalau bisa ditingkatkan lagi, subuh ramainya seperti salat Jumat. Nah, itu lebih bagus lagi. Nah, maka kalau sudah bisa begitu, itu nanti akan mendapatkan an-nurit tam, sinar sempurna pada hari kiamat. Supaya kita mudah untuk melewati jembatan yang mengerikan tersebut. Allah mengatakan wa bi aimanihim, dan di kanan mereka. Kata-kata di kanan mereka ini tidak lagi bicara tentang sinar. Bicara tentang sinar selesai sampai di sini. Baina aidihim, sinarnya di depan. Adapun wa bi aimanihim, di kanan mereka itu maksudnya catatan amal mereka diberikan pada tangan kanan mereka. Maka ayat ini semakna dengan ayat yang lain pada surah Al-Isra ayat 71, faman utiya kitabahu biyaminih, siapa yang diberi catatan amalnya dengan tangan kanan, faulaika yaqra'una kitabahum, mereka akan membaca catatan amal tersebut karena sangat senang dengan isinya yang menggembirakan. Nah, supaya kita senang dengan catatan amal kita, gimana? Minimal baca istighfar setiap hari 100 kali. Itu tolong betul-betul dijaga. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuba, bahagia, liman wajada, bagi orang yang mendapati fi sahifatihi, pada catatan amalnya, istighfaran katsira, istighfar yang banyak." Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Nah, kalau kurang dari 100 itu saya khawatir nggak termasuk banyak itu. Kalau 100 sudah lumayan lah. Kenapa? Rasulullah juga istighfar setiap hari 100 kali. Karena itu astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ini dua kalimat ini diulang-ulang sampai 100 kali. Waktunya bebas. Ketika salat tahajud silahkan, ketika ba'da subuh silahkan, ba'da isya sebelum tidur silahkan. Ya. Supaya kita nanti bahagia mendapatkan catatan amal di kanan. Kemudian diberitahukan kepada mereka, kabar gembira kalian pada hari ini adalah masuk jannah. Ini sudah kita bahas dulu, bahwa kalimat ini menunjukkan surga itu jumlahnya sangat banyak. Jinanun katsirah, kata Nabi ya, jannahnya banyak. Al-anhar, sungai-sungai, ini berarti juga sungainya beraneka ragam. Disebutkan dalam Quran ada sungai air, ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai khamar. Nah, minimal ada 4 macam. Itu yang disebutkan dalam Quran. Dalam hadis disebutkan ada laut susu, laut madu, laut minuman keras, laut air. Jadi ada sungainya, ada airnya. Kekal di dalamnya, itulah keberuntungan yang besar. Jadi keberuntungan yang hakiki itu kalau kita masuk surga. Karena itu saya dulu teringat ketika masih di pesantren. Guru saya bertanya, cita-citamu apa? Semua santri ditanya, cita-citamu apa? Cita-citamu apa? Cita-citamu apa? Nah, maka terakhir beliau mengatakan, kita sebagai orang muslim mestinya cita-cita kita masuk surga. Ini pendidikan yang sangat bagus dari guru saya dulu. Sampai hari ini masih teringat saya.
Cuman kalau saya sekarang, saya menambahkan cita-cita. Cita-cita kita mestinya adalah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mudah-mudahan kita mendapatkan hal itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini kondisi orang-orang beriman. Sekarang bagaimana kondisi orang kafir? Allah mengatakan yauma, pada hari, yaqulu, berkata, al munafiqun, orang-orang munafik laki-laki, wal munafiqatu, dan wanita-wanita munafik, lilladzina amanu, kepada orang-orang beriman. Apa mereka katakan? Anziruna, beri tempo kami, atau ungduruna, tunggu kami. Naktabis, kami akan mengambil min nurikum, dari sinar kalian. Jadi akan mengikuti apa? Ikut ngambil, ikut menggunakan sinar kalian. Qila, maka dikatakan, irji'u, kembalilah kalian, wara'akum, ke belakang kalian. Faltamisu, maka carilah nura, sinar di belakang sana. Nah, begitu mereka balik ke belakang, faduriba, lalu diletakkanlah bainahum, di antara mereka, mukmin dengan munafik, bisurin, satu pagar, lahu babun, yang memiliki pintu. Batinuhu, bagian dalamnya, fihi rahmah, di dalamnya ada rahmat, maksudnya surga dan seluruh isinya. Wa dhahiruhu, adapun di luarnya, di luar pintu tadi atau di luar pagar tadi, min qibalihi, dari arahnya, al-adzabu, ada siksa, yaitu siksa neraka. Inilah nasibnya orang-orang munafik. Mereka sempat dapat sinar, tapi sebentar. Tapi habis itu sinarnya dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada sinar. Maka begitu mereka sudah tidak punya sinar, mereka minta kepada teman-teman mereka yang beriman, tolong tunggu dulu, jangan ditinggalkan. Kami tidak bisa lewat kalau tidak ada sinar. Kami ingin menggunakan dari sinar kalian, atau iktibas, yang mengambil dari sinar kalian. Nah, maka oleh Allah mereka ditipu. Oleh Allah mereka apa? Ditipu, disuruh kembali ke belakang. Kalau butuh sinar, ambil sinar di belakang. Nah, gambarnya sekarang kayak di belakang dibagi-bagi senter, ambil senter sana. Nah, begitu ke belakang mereka, tiba-tiba ada pagar yang memisahkan antara muslim dengan munafik. Maka muslim lanjut terus, akhirnya menuju ke dalam surga, sementara munafik akhirnya nanti masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kenapa Allah menipu orang-orang munafik ini? Itu balasan yang setimpal untuk perbuatan mereka di dunia. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, yukhadi'una Allah. Orang-orang munafik itu menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, maka Allah akan balas menipu mereka. Bagaimana orang munafik menipu Allah? Pura-pura beriman, mengatakan kami beriman, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, padahal hatinya tidak percaya. Berarti ini menipu Allah. Nah, maka dibalas oleh Allah karena mereka di dunia menipu, maka di akhirat juga ditipu, suruh balik ke belakang, akhirnya dibuat satu pagar. Di dalam pagar itu ada rahmatnya, yaitu ada surganya. Sementara di luarnya ada siksanya, yaitu ada nerakanya. Jadi rahmat ini nama lain dari surga. Azab ini nama lain dari neraka. Nama lain surga, rahmat, itu disebutkan juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqalallahu linnar. Allah berkata kepada neraka, anti azabi, kamu adalah siksaku. Antakimu biki mimman syi'tu. Aku akan menghukum denganmu terhadap siapapun yang ku kehendaki. Wa qala lil jannah, Allah berkata kepada jannah, anti rahmati, kamu itu rahmatku. Arhamu biki man syi'tu. Aku rahmati dengan kamu siapapun yang aku kehendaki. Mudah-mudahan kita termasuk yang dikehendaki, dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Nah, maka rahmat itu nama lain dari surga, azab itu nama lain dari neraka. Yunadunahum, mereka menyeru orang-orang beriman. Alam nakum, bukankah kami dulu ma'akum, bersama kalian, yaitu waktu di dunia? Qalu, orang-orang beriman menjawab, bala, ya. Walakinnakum, akan tetapi kalian itu fatantum,
kalian telah memfitnah anfusakum, diri-diri kalian, yaitu melakukan maksiat-maksiat terus-menerus. Wa tarabbastum, dan kalian menunggu-nunggu. Wartabtum, dan kalian itu ragu-ragu. Wa gharratkum, dan menipu kalian al-amani, angan-angan dunia. Hatta jaa, sehingga datanglah amrullahi, perkara Allah, yaitu kematian. Wa gharrakum, dan menipu kalian billahi, terhadap Allah, al-gharur, orang yang selalu menipu, yaitu setan. Jadi orang munafik setelah ditinggalkan oleh orang-orang beriman, mereka nggak terima. Mereka mengatakan, alam nakum ma'akum, kenapa kalian tinggalkan kami? Kan dulu kita di dunia bareng. Anda ke masjid, kita ke masjid. Anda di Arafah, ibadah haji, kita ke Arafah. Anda ke medan jihad, kita datang ke medan jihad. Sama, perbuatannya sama. Nah, maka orang-orang beriman menjawab, ya betul, memang kalian itu zahirnya sama dengan kami, tapi batinnya beda. Jadi ringkasnya, munafik itu hanya bersama orang beriman secara zahir, secara batin tidak. Jasadnya bersama, tapi hatinya nggak bersama. Hatinya orang munafik itu lebih cenderung kepada orang-orang kafir. Mereka lebih cinta kepada orang-orang kafir daripada kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Demikian juga kepada kaum muslimin. Maka orang munafik itu senang sekali kalau kaum muslimin mendapatkan musibah, ulama ditangkap di penjara, senang mereka. Tapi kalau sebaliknya, umat Islam mendapatkan kejayaan, keuntungan, kemenangan, mereka jadi susah. Jadi hati mereka lebih dekat kepada orang-orang kafir daripada orang-orang munafik. Buktinya apa? Nah, buktinya ini. Fatantum anfusakum. Kalian memfitnah diri kalian. Memfitnah diri itu maksudnya menjerumuskan diri dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Maka orang beriman sifatnya tidak boleh seperti ini. Suka menjerumuskan diri dalam kemaksiatan. Ini sifat orang-orang munafik. Orang mukmin itu hanya kadang-kadang terperosok dalam kemaksiatan, bangkit lagi kembali kepada jalan kebenaran. Kalau terus menerus nggak mau tobat, nah itu munafik kayak gitu, sifat munafik. Tarabastum, kalian nunggu-nunggu. Maksudnya apa? Nunggu-nunggu Islam ini terpuruk, menunggu-nunggu umat Islam ini hancur, menunggu-nunggu ulama di penjara dan sebagainya. Ini semakna dengan kalam Allah dalam ayat yang lain, yaitu am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Mereka mengatakan Muhammad itu hanya penyair, kami menunggu kematian Muhammad. Jadi dulu orang-orang munafik dan orang-orang kafir nunggu kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mereka menunggu kematian para ulama, menunggu kematian para ahli nahi mungkar dan amar ma'ruf. Jadi kalau ada ulama-ulama yang nahi mungkar, amar ma'ruf, maka mereka menunggu kehancuran ulama-ulama ini supaya mereka bebas berbuat semau gue di dalam negara mereka. Nah, itu sifatnya orang-orang munafik. Tarabastum, menunggu-nunggu kehancuran umat Islam. Ada makna lain, ada. Tarabastum, kalian menunggu-nunggu, itu maksudnya kalian akhartum taubah. Menunggu-nunggu yaitu tidak segera tobat. Setelah membiasakan diri maksiat, kemudian tidak segera tobat. Nah, maka orang beriman tidak begitu. Orang beriman begitu sadar, wah ini saya maksiat nih. Nah, segera tobat, tidak menunggu-nunggu. Jangan mengatakan nanti tobatnya pas mau mati saja. Nggak bisa. Warta betul, kalian ragu-ragu, yaitu tidak percaya terhadap surga dan neraka. Syakaktum, kalian itu apa? Ragu-ragu. Ragu-ragu terhadap kebangkitan setelah kematian. Jadi bedanya munafik dengan mukmin apa? Mukmin percaya ada kebangkitan setelah kematian. Kalau munafik ragu-ragu. Pura-pura mereka sholat. Ya mereka ikut sholat ya. Tapi hatinya itu ragu-ragu. Sebenarnya benar-benar ada nggak kebangkitan setelah kematian? Ada nggak surga? Ada nggak neraka? Ragu-ragu mereka. Kemudian mereka tertipu oleh angan-angan dunia sampai akhirnya mati belum tobat sama sekali. Belum betul-betul menjadi orang yang beriman. Jadi sampai akhir hayatnya masih sebagai munafik. Itu kenapa? Karena ditipu oleh al-ghurur, yaitu setan. Dari mana kita tahu bahwasanya al-ghurur adalah setan? Dari ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
pada surah Al-Fatir ayat 5, wala yaghurrannakum billahil ghurur. Janganlah menipu kalian terhadap Allah, si tukang menipu. Siapa dia? Allah katakan, inna syaitana, sesungguhnya setan itu, lakum aduwwun, adalah musuh bagi kalian. Fattakhiduhu aduwa, maka perlakukanlah sebagai musuh. Jadi ghurur, penipu, itu adalah setan. Kemudian Allah mengatakan, fal yauma, pada hari ini, yaitu di akhirat, la yu'khadhu, tidak diambil minkum dari kalian fidyatun, tebusan, wala minal ladzina kafaru, tidak pula dari orang-orang kafir. Ma'wakum, tempat tinggal kalian, an-naru, neraka. Dia itu adalah maulakum, lebih berhak untuk kalian daripada tempat-tempat tinggal yang lain. Wabisa, dan seburuk-buruk al-masir, tempat kembali. Jadi kalau sudah masuk alam akhirat, itu Allah sudah tidak terima lagi uang, dinar, dirham, nggak ada gunanya. Yang berguna adalah amal. Allah hanya melihat mana amal, dikasih pahala, dikasih siksa sesuai dengan amalnya. Tapi kalau duit, dinar, dirham, nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana fi akhihi indahu madlamah, barang siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya sesama muslim, min irdin aw malin, mendolimi kehormatannya, menuduh misalnya, atau mendolimi hartanya, tidak mengembalikan misalnya ketika meminjam, falyatahallalhu al-yawm, maka sekarang hari ini harus minta halal kepadanya. Qabla ay yu'khadha minhu yawma la dinar wa la dirham. Sebelum nanti ketemu hari yang tidak ada lagi dinar, tidak ada lagi dirham, yaitu di mana? Di akhirat. Kalau di akhirat, maka dinar, dirham, andaikan ada, tidak berguna. Tapi tidak ada. Andaikan ada, gimana? Tidak berguna. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, walau iftada bih, pada surah Al-Imran ayat 91, innal ladzina kafaru, orang-orang kafir, matinya kafir, tidak akan diterima dari salah satu mereka mil'ul ardi dhahaban, emas yang segede bumi atau sepenuh bumi, tidak akan diterima. Walau iftada bih, meskipun ingin menebus dengannya dari siksa neraka, nggak bisa, ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan melihat amal kita masing-masing. Karena itu Allah menasihati kita, orang-orang beriman, alam yakni, belumkah tiba saatnya, lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, antaksya'a, bahwasanya tunduk qulubuhum, hati-hati mereka, lidzikrillahi, terhadap zikrullah, wa ma nazala, dan terhadap apa yang telah turun, minal haqqi, dari kebenaran. Jadi ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah turunkan Al-Quran, itu termasuk zikrullah, itu termasuk al-haq, kebenaran. Kita disuruh hati kita tunduk kepada Quran yang diturunkan oleh Allah. Tunduk itu maksudnya gimana? Ya kita taati. Apa yang disampaikan dalam Quran haram, kita jauhi. Itu namanya tunduk terhadap Al-Quran. Hatinya tunduk terhadap Quran, yaitu mengetahui ini haram, ditinggalkan. La ta'kulur riba, jangan makan riba. Kalau masih nekat riba, itu berarti belum takhsha'a qulubuhum, hatinya belum tunduk karena masih nekat. Maka ini teguran dari Allah. Ibnu Mas'ud mengatakan, kami masuk Islam sampai turun teguran ini jaraknya 4 tahun. 4 tahun setelah kami masuk Islam, turun teguran dari Allah. Apakah belum saatnya hatimu tunduk kepada Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini teguran juga kepada kita. Kalau sahabat saja yang barusan masuk Islamnya 4 tahun, belum lama ini Pak, mereka pasti masih semangat itu. Itu aja ditegur oleh Allah, belum tunduk hatimu. Nah, bagaimana dengan kita ini? Kita sudah lama Islam kita. Biasanya kalau sudah lama itu sudah mulai kendor begitu. Nah, maka hendaklah kita perbaiki terus iman kita dengan mempelajari ayat-ayat seperti ini supaya kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, wala takunu, janganlah kalian menjadi
Atau wala yakunu, dan hendaklah mereka orang-orang beriman tidak menjadi kalladzina, seperti orang-orang yang utul kitab, diberi kitab, min qablu, sebelum Quran, yaitu Yahudi dan Nasrani. Fatala, maka lama, alaihim, terhadap mereka, al-amadu, masa, yaitu masa tidak adanya nabi. Faqasat, maka keraslah, qulubuhum, hati-hati mereka. Wa katsirum minhum, dan kebanyakan dan banyak dari mereka, fasiqun, orang-orang yang fasik. Jadi kita umat Islam ditegur oleh Allah, jangan seperti Yahudi Nasrani. Apa tingkah mereka setelah lama nabinya wafat, sudah tidak ketemu Nabi lagi, seperti kita sekarang ini sudah lama nggak ketemu Nabi SAW, sudah 1400 tahun lebih, akhirnya qasat qulubuhum, hatinya keras. Muncul pertanyaan, apa yang menyebabkan hati keras? Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan, mereka setelah lama dari kematian Nabi, akhirnya tidak mau lagi pelajari kitab sucinya Nabi. Sunnahnya Nabi ditinggalkan. Tapi mereka malah mentaati tokoh-tokoh mereka. Itu yang menyebabkan hatinya keras. Nah, maka supaya hati kita tidak keras, jangan sekali-kali tinggalkan Quran dan Sunnah. Pengajian Quran seperti ini, tafsir Quran seperti ini, demikian juga pengajian hadis-hadis Nabi, itu yang menyebabkan hati kita supaya tidak keras. Kalau Quran sudah tidak pernah kita pelajari, hadis sudah tidak pernah kita buka lagi, akhirnya hanya mempelajari ucapan-ucapan manusia. Quran nggak pernah dibuka, hadis nggak mau. Nah, itu nanti akan keras hatinya sebagaimana orang-orang yang terdahulu, ahli kitab. Kalau sudah keras gimana? Dibacakan dalil mengatakan itu kan hadis, nggak mau. Dibacakan dalil Quran mengatakan itu kan Quran, nggak mau. Maunya apa? Selain Quran, selain hadis. Nah, terus kalau selain Quran, selain hadis yang dimaui, bagaimana kita mungkin akan selamat? Ini sama sekali bukan menuduh bahwasanya kitab-kitab fikih itu adalah kitab-kitab yang sesat, bukan ya. Sebagian orang salah paham dianggap harus Quran, harus sunnah, berarti kitab fikih dibuang. Enggak begitu. Kitab fikih itu adalah ringkasan dari Quran dan sunnah. Dipahami oleh para ulama, akhirnya dibuat ringkasan supaya kita gampang. Karena kalau kita hanya membaca ayat Quran tok tanpa dijelaskan, nggak paham. Membaca hadis tok tanpa dijelaskan, nggak paham. Oleh para ulama, hadis yang sangat banyak itu diringkas, dikumpulkan, akhirnya disimpulkan. Nih, kesimpulannya begini. Okay? Nah, maka dalam kitab fikih kan enak. Rukun sholat ada sekian, kewajiban sholat ada sekian, sunnahnya sholat ada sekian. Itu ringkasan dari hadis-hadis dan ayat-ayat Quran. Bukan berarti kita menjauhi kitab fikih. Enggak. Fikih dipelajari, tapi jangan sekali-kali tinggalkan Quran dan sunnah. Termasuk kesalahan sebagian umat Islam sekarang ini, mereka selalu belajar fikih, tapi tidak pernah belajar tafsir Quran, tidak pernah belajar hadis-hadis Nabi, akhirnya hatinya keras, ketika ditampilkan dalil hadis, dia mengatakan, ini kan hadis, nggak mau. Disampaikan dalil Quran, mengatakan, ini kan Quran, nggak mau. Maunya kitab fikih. Nah, ini sesat kayak begini. Kitab fikih itu sumbernya juga dari Quran, dari sunnah. Ketika para ulama berselisih pendapat, maka kita harus melihat apa dalil masing-masing supaya kita ngerti mana yang lebih kuat kalau memang sudah pada tingkatan sebagai orang yang paham dalil ini. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "I'lamu, ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah itu yuhyil arda, menghidupkan bumi, ba'da mautiha, setelah matinya. Qad bayyana, sungguh kami telah menjelaskan, lakum, bagi kalian, al-ayat, ayat-ayat, la'allakum ta'qilun, supaya kalian berpikir." Jadi ayat Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk dihafalkan, tapi juga untuk ditadaburi. Kita berpikir, kita pahami. Kata-kata ini, Allah menghidupkan bumi setelah kematian, itu maksudnya bumi kering karena tidak ada air hujan. Diturunkan oleh Allah hujan, seperti malam ini sedang hujan ini. Ini Allah menghidupkan bumi yang mati. Apa kaitannya dengan ayat sebelumnya? Kaitannya, kata Ibnu Katsir, adalah isyarat bahwasanya hati yang sudah mati itu masih bisa dihidupkan lagi, yaitu kalau Allah menghendakinya. Maka hati-hati yang kafir itu bisa saja menjadi hati-hati yang mukmin, bisa. Dengan sebab hidayah dimasukkan oleh Allah kepadanya.
Karena itu maksudnya adalah kalau kita merasa hati kita sudah keras, kembalilah lagi kepada Quran. Kembalilah lagi kepada hadis Nabi. Nanti hati kita akan melunak lagi. Hati kita akan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu Quran dan sunnah. Kemudian Allah mengatakan, innal musaddiqin, orang-orang yang sedekah dari kalangan laki-laki, wal musaddiqat, dan yang bersedekah dari kalangan perempuan, wa aqradullah, dan mereka itu memberikan pinjaman kepada Allah, qardan hasanan, dengan pinjaman yang baik, yaitu infak dengan ikhlas, yudha'afu lahum, dilipat gandakan untuk mereka pahalanya, walahum, dan bagi mereka ajrun karim, pahala yang mulia, yaitu jannah. Jadi Allah di sini menghasung kaum mukmin untuk bersedekah. Sedekah kepada siapa? Terutama kepada orang-orang miskin. Karena di dunia ini manusia dibagi dua oleh Allah. Ada yang kaya, banyak harta, ada yang miskin, sedikit harta. Nah, yang banyak harta ini hendaklah paham bahwa harta bukan milik dia, tapi itu titipan dari Allah. Dalilnya sudah kita pelajari pada pertemuan yang kemarin. Allah mengatakan mustakhlafin. Kalian dikasih harta itu hanya mustakhlaf, berarti hanya dipinjami sama Allah, bukan milik kita, bukan. Buktinya, kalau kita mati, harta itu bukan milik kita lagi. Oleh Allah dikasihkan kepada anak turun kita. Anak turun kita nanti mati, juga begitu. Dikasihkan oleh Allah kepada anak turunnya lagi. Berarti ini hanya pinjaman dari Allah. Nah, maka Allah menghasung sedekah. Itu kalau dibaca musaddiq. Kalau dibaca musaddiq, itu artinya membenarkan. Dan tidak berbeda. Karena orang yang sedekah, itu berarti membenarkan janji Allah. Allah menjanjikan, siapa yang infak akan diberi ganti. Nah, orang sedekah itu apa? Membenarkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji tersebut disebutkan di dalam surah Saba ayat 39. Ini harus kita hafal. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Apapun kalian infakkan, Allah menggantinya. Ini janji dari Allah. Nah, orang sedekah itu berarti apa? Membenarkan janji Allah. Dan Allah kalau mengganti, وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, sebaik-baik pemberi rezeki. Sehingga tidak mungkin mengganti satu dibalas satu, nggak mungkin. Sedekah 100.000 dibalas 100.000, tidak mungkin, tidak mungkin. Karena itulah dalam ayat ini Allah mengatakan yudha'afu lahum, dilipat gandakan untuk mereka. Kata Ibnu Katsir, dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Bisa juga 700 kali lipat. Bisa juga berlipat-lipat tanpa batas. Dan itu kita temukan dalilnya dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-An'am ayat yang ke-160, man jaa bil hasanah, siapa yang datang membawa kebaikan, falahu asyrun amsaluha, dia mendapatkan 10 kali lipatnya, atau asyru amsaliha, dua qiraat. Kemudian Allah mengatakan walahum ajrun karim, mereka mendapatkan pahala yang mulia, yaitu jannah. Jadi jannah itu namanya banyak, Pak. Disebut darul karamah, kampung kemuliaan. Disebut ajrun karim, pahala yang mulia. Karena tidak ada yang lebih mulia daripada pahala berupa masuk surga. Disebut juga Darussalam, kampung keselamatan. Karena di sana tidak ada apapun bahaya. Orang minum kemudian gelegean, nggak ada. Itu bahaya itu. Orang minum sakit perut, makan sakit perut, nggak ada. Itu bahaya itu. Ada orang makan, minum, kemudian kencing, kemudian berak. Itu tidak ada di dalam surga. Semuanya menjadi keringat-keringat dan keringatnya sangat wangi sekali. Nah, kenikmatan surga ini hanya kita dapatkan besok di akhirat kalau di dunia kita mau taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita taat kepada Allah dan Rasul kecuali paham isi Quran. Karena perintah-perintah Allah ada di dalam Quran. Karena itu mari kita pelajari terus ayat-ayat Quran. Jangan peduli kepada ocehan orang-orang yang menghalangi kita untuk mempelajari tafsir Quran. Ya. Karena banyak orang yang mempelajari kita dari tafsir Quran. Ada sebagian mengatakan Quran itu untuk para ulama saja. Yang tidak ulama jangan mempelajarinya. Oh, tidak bisa begitu.
Ulama paham Quran, mereka tulis tafsir, mereka ajarkan kepada murid-muridnya, kita jadi murid-muridnya. Setelah kita paham, kita sampaikan kepada orang lain. Jadi saya menyampaikan tafsir ini bukan berarti saya ngawur menafsirkan dengan ra'yu atau pendapat saya sendiri, bukan. Ini hanya penjelasan dari guru-guru kami dulu yang mengajarkan tafsir, demikian juga dari kitab-kitab tafsir yang ada sekarang, yang kita baca, kemudian kesimpulannya kita sampaikan di majelis ini. Inilah yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum.